Welcome to apa? Budret dan sakit kepala budret datang kapan saja. Budret ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budret. Nah, gede nih Dan nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Bercanda. A few moments later. Setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran, salah satu cara yang ditempuh adalah mengadakan perdagangan baik interregional maupun internasional. Dengan tujuan mendapatkan keuntungan, ilmu ekonomi internasional sering pula disebut ekonomi internasional. Kiranya dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang khususnya mempelajari perilaku transaksi-transaksi ekonomi internasional, perekonomian bangsa pada khususnya dan mekanisme bekerja perekonomian dunia pada umumnya. Menurut Okta Sumeri, pengertian ekonomi internasional dilihat dari dua segi, yaitu dari segi ilmiah dan dari segi praktisinya. Yang pertama, dari segi ilmiah, pengertian ekonomi internasional adalah bagian atau cabang dari ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa. Yang kedua, dari segi porsinya, ekonomi internasional adalah meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar bangsa, negara maupun antar orang-orang atau perorangan dari negara satu dan negara yang lain. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara dan dari negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Ekonomi internasional sebagai cabang dari ilmu ekonomi menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional atau ekspor-impor yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter, serta organisasi ekonomi baik swasta maupun pemerintah, dan kerjasama ekonomi antar negara. Ekonomi internasional mencakup baik aspek mikro maupun makro. Aspek mikro misalnya mencakup masalah jual beli secara internasional yang sering disebut dengan ekspor-impor. Kegiatan perdagangan internasional tergantung pada keadaan pasar, hasil produksi maupun pasar produksi, yang merupakan salah satu topik dalam analisa ekonomi mikro. Masing-masing pasar saling berhubungan satu dengan yang lain, dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Aset makro misalnya yang menyangkut perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Setiap ada perubahan permintaan atau penawaran agregat di pasar dunia, termasuk harga, maka pengaruhnya dirasakan dalam bentuk perubahan ekspor atau impor, dan secara tidak langsung pada produksi dan harga dalam negeri, sehingga ruang lingkup dalam perdagangan internasional termasuk ruang lingkup ekonomi internasional yang dapat disimpulkan sebagai teori dan kebijaksanaan perdagangan internasional. Yang kedua, teori dan kebijaksanaan keuangan atau moneter internasional.
Yang ketiga, organisasi dan kerjasama internasional. Dan yang keempat, perusahaan multinasional. Ilmu ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antar satu negara dengan negara lain yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antar dua negara tersebut atau beberapa negara. Hubungan dalam perekonomian internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, serta bantuan kerjasama internasional. Seperti halnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi internasional juga mempelajari alokasi yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Hanya saja, problematik ekonomi yang dipelajari dalam ruang lingkup internasional, artinya masalah alokasi dianalisa dalam hubungan antar pelaku ekonomi satu negara dengan negara lain. Oleh karena itu, ekonomi internasional lebih luas pengertiannya apabila dibandingkan dengan perdagangan internasional yang hanya menyangkut pertukaran barang dan jasa. Para pelaku yang mengadakan hubungan ekonomi internasional meliputi swasta, pemerintah, maupun organisasi internasional. Permasalahan ekonomi internasional. Ada beberapa poin mengenai permasalahan ekonomi internasional. Yang pertama, pola perdagangan, dan untuk yang kedua, harga ekspor dan impor. Ketiga, manfaat perdagangan. Untuk selanjutnya, vertikulasi falas. Yang kelima, tingginya pengangguran struktural di Eropa. Yang keenam, mekanisme neraca pembayaran. Yang ketujuh, politik perdagangan luar negeri. Yang kedelapan, persekutuan perdagangan. Yang kesembilan, modal luar negeri. Dan yang terakhir, pengalihan teknologi. Definisi perdagangan. Ada beberapa poin mengenai definisi perdagangan. Yang pertama, proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Nah, untuk selanjutnya, pertukaran yang terjadi karena paksaan ancaman ataupun perang tidak termasuk dalam arti perdagangan yang dimaksud. Untuk poin selanjutnya, perdagangan timbul manfaat atau keuntungan tambahan. Yang keempat, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang kelima, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang ketujuh, transfer teknologi modern. A few moments later. Di sini saya akan menyebutkan beberapa faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu satu, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pengolah sumber daya ekonomi. Keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk. Yang kelima, adanya perbedaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang terakhir, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thanks for watching. Please subscribe.